Nah, buat yang mau liburan di ibu kota saja, Pekan Raya Jakarta hari ini buka lebih awal. Yuk kita ke sana bareng Auriga, nanti juga ada teman-teman kami, ada Priscilia di keliling dunia di Lembang, kemudian ada Glenn Joshua di Puncak. Kita ke Auriga dulu ya. Riga, hal seru apa nih yang bisa dicoba di sana selain main bom-bom kar kayaknya nih? Riga. Ya David, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di PRJ. Salah satunya adalah yang saya lakukan ini. Tapi dari tadi saya ketabrak terus, jadi ya udahlah ya, saya laporan dulu aja. Memang kalau kita lihat David, untuk keramaian pada akhir pekan ini di PRJ sangat luar biasa sekali. Tadi kami melihat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat ini sudah terjadi antrian di pintu masuk. Padahal PRJ ini baru buka pada pukul 10 pagi. Ini artinya antusiasme pengunjung untuk datang ke Pekan Raya Jakarta ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan tadi kami melihat mereka ini bukan cuma datang dari Jakarta saja, tapi ada juga yang dari luar provinsi. Nah, menariknya lagi, banyak dari mereka yang membawa koper, David. Bukan tanpa alasan loh. Mereka membawa koper ini karena mereka ingin berburu diskon, karena kami melihat di tenan-tenan ini ada berbagai macam produk yang menjual fashion, kosmetik, dan berbagai macam produk kebutuhan rumah tangga dengan diskon 20 hingga 70%. Nah, selain itu, ketika kami tadi berkeliling, di sini juga terdapat beragam kuliner yang dapat ditemui, seperti kuliner khas Betawi begitu. Di sini terdapat kerak telur, jadi mungkin bagi saudara yang ingin datang ke PRJ untuk menikmati makanan khas Betawi bisa datang ke tempat ini. Namun memang kami lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari tadi ini terpantau masih lengang. Nah, karena memang untuk kepadatan arus lalu lintas ini biasa terjadi pada siang hari ataupun malam hari. Jadi bagi saudara yang mungkin nggak ingin macet-macetan ya, ketika ingin datang ke PRJ bisa datang di pagi hari. Nah, kalau untuk jam masuk di PRJ pada akhir pekan ini buka pada pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam. Sementara demikian David, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Auriga, silakan main lagi bom-bom karnya. Dan selanjutnya saya akan ajak Anda ke Priscilia Claudia di Gate Asia Afrika Lembang Bandung. Annyeonghaseyo, sudah berapa negara nih yang dikunjungin di sana? Prisil. Annyeong David dan juga saudara, saya baru mengunjungi 3 negara nih sejauh ini. Ada India, kemudian ada Jepang, dan saat ini saya sedang berada di Korea. Artinya masih ada 5 negara lagi yang harus saya coba datangi karena suasananya seru banget. Ini keseruan kalau kita main di The Great Asia Afrika, di mana kita bisa merasakan sensasi keliling dunia. Itu kawasan. Kalau di Korea sendiri seperti ini suasananya sangat tradisional. Jadi ini adalah replika desa dari yang biasa ada di Korea yang tradisional dan punya ciri khas. Kalau misalnya dilihat ini orang-orang udah ngantri banget untuk foto-foto bergantian di setiap sudutnya. Ini benar-benar dari desainnya, kemudian perlengkapan rumah-rumahnya pun masih sangat unik, masih sangat tradisional, dan tentunya berkesan nih untuk pengunjung. Selain itu, sama seperti yang saya lakukan kalau misalnya kita datang ke setiap area wahana ataupun tempat-tempat bermainnya, selain foto-foto, juga disediakan sewa baju tradisional seperti ini nih. Kalau di Korea namanya hanbok, ini kita bisa sewa, pilihannya banyak banget. Learningnya juga banyak banget. Selain itu, kita juga bisa belajar sejarah dan juga budaya di masing-masing negara. Kalau di Korea sendiri, di sebelah sini, di belakang saya ini adalah jalan menuju Museum Kimchi. Jadi kita bisa mengetahui nih seperti apa cara pembuatan kimchi dan sayur-sayur apa aja nih yang biasanya bisa dimasak jadi kimchi. Kimchi itu setahu saya adalah makanan tradisional dari Korea. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa kulineran khas yang ada di masing-masing negara. Wah, rame banget David dan juga saudara. Ini memang untuk pengunjung di masa libur Idul Adha, cuti bersama, dan juga libur sekolah ini benar-benar rame. Bahkan pengelola sendiri ini mencatat kenaikannya 80% lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dan untuk anak-anak di sini juga sangat ramah anak-anak karena banyak sekali permainan ataupun wahana seru lainnya di mana anak-anak juga bisa berinteraksi dengan hewan. Selain itu juga anak-anak di sini bisa belajar lagi-lagi ya, belajar melihat bagaimana adanya keseruan-keseruan jika berkeliling di negara-negara yang ada di Asia Afrika. Untuk tiket masuknya pun ini 50.000 untuk satu orang. Jam operasionalnya ini cukup panjang, buka setiap hari. Kemudian untuk bermain wahana ini mulai dari 25.000 hingga 35.000 per wahananya. Sementara demikian, David, kembali ke Anda di studio. Kamsahamnida, terima kasih Prisil. Dan selanjutnya saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan nih, naik kuda sama Glenn Joshua. Waduh, asik banget Glenn. Kudanya namanya siapa nih? Oke, jalan Mas.
Ya betul sekali David, ini saya lagi asik banget menikmati udara dan juga suasana Puncak Bogor, Jawa Barat dengan menunggangi kuda di kawasan wisata The Range di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hanya dengan Rp40.000 Anda bisa menunggangi si Anjani, kuda asal Sumba berusia 5 tahun, lengkap dengan topi dan juga vest koboi seperti ini. Namun jika Anda yang membawa anak-anak ke lokasi ini, Anda juga bisa mencoba kuda poni dengan harga Rp25.000 lebih murah untuk satu kali keliling. Namun tidak hanya berkuda saja. Di lokasi ini ada sejumlah wisata lain yang bisa Anda coba. Di antaranya adalah bermain paintball. Lalu di samping saya itu ada memberi makan kelinci dan juga domba. Serta wisata lain yang bisa Anda beli tiketnya dari harga Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. Sementara itu jika Anda yang hendak bermain yang cukup ekstrim yaitu ATV, Anda bisa mencobanya mulai dari harga Rp150.000 sampai dengan Rp300.000. Untuk hari ini, hari Sabtu, diprediksi akan menjadi puncak kunjungan dari para pengunjung di libur panjang akhir pekan, di mana memang diprediksi akan ada kenaikan jumlah pendatang dari 500 orang menjadi 1.000 setiap harinya, di mana para pengunjung ini bisa membeli harga tiket masuk di harga Rp25.000 mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Namun jika Anda yang hendak berencana tiba-tiba nih kepengen naik kuda seperti ini di Puncak Bogor untuk hari ini, Anda harus mewaspadai dan juga mengecek update pemberlakuan dari one way dan juga ganjil genap yang setengah diberlakukan oleh Polres Bogor. Karena pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada kenaikan jumlah volume kendaraan, sehingga sejak tadi pukul 7 diberlakukan one way dari arah Ciawi, pintu tol Ciawi yang menuju ke arah Bogor, dan juga pada sore hari rencananya akan diberlakukan one way di arah sebaliknya, yaitu dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Sementara demikian saya akan kembali lanjutkan bermain kuda di sini. Saya kembalikan ke David di Jakarta. Terima kasih Glenn. Sebelumnya ada Priscil, ada Auriga yang lagi muter-muter sama bom-bom karnya. Terima kasih teman-teman.